Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Muhammad Channel. Gimana posisi Anda hari ini? Tak lupa kami sampaikan selamat pagi, mungkin di tempat Anda, siang, sore atau petang atau malam. Jadi dalam kesempatan kali ini, ada masukan tentang gimana Pak, mobil saya dan kawan-kawan saya juga pernah terjadi. Mobil baru ngambil dari finance, kemudian mobil itu dicabut. Jadi variannya banyak. Kalau nanti ini kawan-kawan konsultasi, di antaranya yang pernah sudah kami terka bahwa itu adalah salah satu nasabah atau debitur, mobilnya dicabut tanpa sepengetahuan atas nama. Kan bisa dicabut di bawah anaknya, di bawah saudaranya, atau siapa. Atau main ambil, karena mungkin dulu dia menyimpan kunci duplikat mungkin. Atau mobil itu dipasangi semacam alat detektor yang bisa mendeteksi di mana tempat posisi unit itu. Kalau dulu sering dikenal GPS. Oke, sebelum lanjut, jangan lupa kalau Anda memang merasa butuh penjelasan dari kami atau paparan yang akan kami sampaikan, subscribe dulu dan loncengnya, like, dan share sama kawan-kawan agar Anda juga dapat pahala, karena kawan-kawan yang mendengarkan insya Allah akan berbangga dan ikut terima kasih. Semoga bermanfaat buat Anda. Gimana? Sudah like, share, juga subscribe? Juga kalau memang ada kurangan komen. Oke, kami lanjut. Terima kasih. Semoga Anda orang yang mujur. Begini, saudaraku, yang namanya mobil itu merupakan kebutuhan trending ya hari ini. Jadi mobil merupakan barang yang prestis dan sangat dibutuhkan untuk efisiensi kerja. Di samping itu akan membantu performa tampilan Anda memang. Jadi dengan berbagai variasi tidak pernah kami mencoba ngambil mobil itu salah gitu kan. Siapapun dengan kekayaan punya atau tidak punya itu relatif. Orang kaya tidak pakai mobil juga bisa, karena tidak membutuhkan sebenarnya. Yang membutuhkan adalah para pekerjanya atau stafnya. Jadi begini, kalau mobil itu sampai dicabut hanya oleh oknum debt collector, sebenarnya kalau garis besarnya adalah itu bisa didampingi dan diselesaikan. Tetapi kalau kepingin ditangani secara tepat, kami butuh Anda untuk berkonsultasi atau memaparkan kronologi yang di situ ada momentum kami menanyakan pada Anda apa dan sebagainya agar kami bisa mendapatkan kelengkapan informasi yang informasi itu sangat vital untuk menyimpulkan sehingga memudahkan kami melakukan strategi penanganan. Itu peluang lebar sebenarnya. Jadi gini, ada salah satu kondisi di mana mobil itu tidak boleh sama sekali dicabut karena ada kondisi tertentu. Artinya apa? Ada syarat-syarat kalau mobil itu dicabut. Contoh, Undang-Undang Fidusia nomor 42 tahun 99 yang mengatur tentang pengalihan hak daripada benda bergerak. Benda bergerak banyak ini. Mungkin sepeda motor sampai pesawat kan benda bergerak.
Kalau yang tidak bergerak kayak tanah, bangunan, itu di Undang-Undang Hak Tanggungan. Kalau benda bergerak akan diatur Undang-Undang Fidusia nomor 42 tahun 99. Ini kebetulan kami agak tertawa ya. Ada seorang oknum, mungkin beberapa debt collector, ngancam sama nasabah, nanti kamu tak fidusia loh. Nanti ditangkap oleh kepolisian gitu, ngomong gitu. Menarik gitu. Itu kalau videonya ada, rekamannya ada, kalau tak dampingi saya, mohon maaf, siap-siap akan bisa ditahan itu. Karena itu alat bukti dan barang buktinya cukup. Tapi ini seloroh aja. Saya profesional selama belum menyampaikan aduan ke kami atau konsultasi, ya kami biasa saja, profesional. Gini, mobil tadi salah satu gambaran yang coba kami sampaikan, gambaran mobil ketika ngambil di finance, pastikan Anda mendapatkan salinan perjanjian kreditnya. Harus punya itu. Nah, kalau punya, artinya kalau nanti konsultasi kami tak pelajari, tak cermati, maka di situ akan kami temukan kekurangan dan kelebihan. Contoh, yang pernah kami tangani, setelah tak cermati, fidusia itu tidak original. Oh, bisanya tidak original. Tak cek di Kementerian Hukum dan HAM, di kantor wilayah provinsi masing-masing. Kalau di sana tidak mengakui itu didaftarkan jaminan fidusia, maka itu tidak sah. Karena itu jaminan fidusia tidak ada, etika hukum itu tidak memenuhi syarat kendaraan itu dieksekusi atau dicabut. Terus kemudian ada yang mengatakan bahwa mungkin ini pakai notaris juga Pak, didaftarin fidusia. Coba sertifikat fidusianya kayak apa? Ada sih berapa kasus menyampaikan kopian sertifikat fidusia. Ini temuan lagi nih, aneh. Sudah ngasih kopian sertifikat fidusia, setelah tak cek ternyata di sana ada tambah satu pasal, pemalsuan sertifikat fidusia. Ada yang tidak pakai notaris, ngomongnya pakai notaris. Notaris itu kan mudah dicek. Notaris juga ada Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang notaris dan pengawasannya. Jadi alhamdulillah kalau kami melangkah biasanya dasar-dasarnya gitu. Tentu tidak kami buka total. Mungkin kawan yang sempat pelatihan teknik pada kami, BINTEK, bimbingan teknik, level 1, 2, 3, sampai level yang paling tinggi itu lebih lengkap. Bahkan yang lebih tinggi malah dapat peluang jabat di lembaga kami, pegang di salah satu provinsi mungkin. Ya tidak menutup kemungkinan, kalau bagus ya ada yang dilirik BPKN, Badan Perlindungan Konsumen Nasional di Pak Presiden. Kami sangat senang kalau orang yang pernah tak bantu bisa karirnya melewati saya, itu saya sangat bangga sekali. Oke, saya kepingin yang tak sampaikan ini terlokalisir mengenai cara menghadapinya. Kita lanjut. Namun demikian seperti biasa tentu kami cukup lelah ya. Cukup lelah, haus. Tapi kenapa kami tidak pernah, kadang-kadang lupa ya lupa makan, karena kami kalau udah dengar konsultasi, pengaduan, terus curhat kawan-kawan nasabah itu, yang satu kami terpaut. Kami berpikir kalau Anda tidak sempat ditangani, Anda takut berlanjut, terus sakit, ada yang bunuh diri, ada yang bawa kendaraan, kemudian kecelakaan hanya karena kepikiran terus. Jadi kalau sempat kami sampaikan, saya sendiri, waduh, aktualisasi saya sudah tak salurkan gitu. Paling tidak, kawan-kawan yang sempat buka paling tidak bisa kebantu sedikit. Kalau manfaatnya banyak, Allahumma amin. Kami masih kasihan bagi kawan-kawan yang belum sempat buka Muhammad Channel, walaupun channel yang lain ada mungkin, tentu channel yang lain dengan kami tetap ada selisih beda.
Saya tidak menganggap channel kami lebih baik, tidak. Artinya selalu beda. Artinya selama konsultasi atau membuka channel kami, yang dalam ini Muhammad Channel, kami cukup lega. Apalagi kalau datang konsultasi lebih bagus. Jadi gini, berkaitan mobil tadi yang ditarik oleh oknum debt collector itu kompleks. Bisa kita perkarakan secara pidana setelah kami pelajari kalau kami temukan titiknya itu. Bisa kami somasi kantor orang negara bahwa itu tidak boleh dieksekusi? Bisa. Setelah kami menyimak keterangan Anda, terutama kalau langsung di darat, terus saya mencermati atribut perjanjiannya dengan finannya, terus saya analisa redaksinya dari awal sampai akhir, terus kronologinya Anda mengajukan sampai Anda mendapatkan mobil, sampai hari-hari Anda menjalankan mobil, terutama ketika kreditnya macet. Saya kepingin mendengarkan itu. Itu sangat berarti dan sangat bermanfaat. Di situ biasanya padat, kami temukan titik-titik yang sebenarnya matching sekali dengan pasal pidana sebenarnya. Tapi dalam hal ini saya tidak bertujuan mengebiri atau mengintimidasi kolektor, enggak. Saya kerja profesional. Karena ada yang asik nih. Kawan, enggak tak sebut ya. Kawan itu jadi kolektor di salah satu bank. Itu pernah dengan kami front, artinya berseberangan, tempur lah katakanlah. Tapi lain waktu datang, mohon maaf Pak, saya kemarin bertengkar dengan panjenengan, berselisih. Saat ini saya datang dalam rangka minta tolong, saya sebenarnya juga lagi merasakan, saya punya mobil di salah satu finance ditarik. Bisa dibantu Pak? Tak bantu, saya profesional, karena melihat fungsi status sosialnya dia itu berbeda. Ketika kemarin datang sebagai kolektor, tentu dengan kami berseberangan, dengan kami mendampingi nasabah. Tapi ketika dia datang ke tempat kami konsultasi, dia adalah klien. Dan orang yang perlu dilindungi apanya? Hak-haknya terhadap tadi finance. Atau ya finance itu bisa artinya lembaga keuangan murni atau lembaga keuangan dari bank juga bisa. Karena bank juga bisa mengusahakan mobil. Tapi itu masuk kategori finance. Yang leasing pun bisa. Artinya kalau leasing kan sebenarnya kita pinjam uang, tapi agunannya adalah BPKB di sana. Jadi kita dapat hak usaha, itu adalah kendaraannya itu. Kalau finance adalah lembaga keuangan pendanaan untuk mendapatkan, ya tapi kalau kepingin bintek yang lebih lengkap, kami siap. Mungkin narasumber kami sudah mempersiapkan materi sebagaimana bintek-bintek yang sudah dinikmati oleh kawan-kawan yang saat ini bisnisnya sudah sukses. Kenapa? Kalau Anda lagi menghadapi kredit begitu, bisnis Anda terganggu, konsentrasinya terganggu kan? Iya. Bisnis retail, toko, agent, workshop, tempat kerja Anda lagi lancar. Coba. Anda 1 detik aja lengah. 1 menit, 1 jam lengah. Pekerjaan Anda berantakan. Karena apa? Ada kendaraan berhenti di depan kantor tempat usaha, terus Anda ketakutan, ditinggal. Bukankah begitu? Itulah yang menjadi cikal bakal bisnisnya terganggu. Atau kemudian Anda jatuh sakit, maka Anda tidak bisa manage usahanya. Maka sirna peluang-peluangnya. Nah, itu yang menjadikan diagram usahanya turun, artinya pendapatannya turun, tambah pusing. Maka kawan-kawan yang sudah kami bantu, kemudian nampaknya tidak ada beban, itu sangat cerdas sekali. Karena tidak ada beban sebenarnya, terus sehat. Dia nyaman, minum air putih begini lezat banget, makanan semacam ini. Ini tidak seberapa sebenarnya makanan-makanan biasa ini, buah-buah ini. Saya senang ini. Ini menyegarkan. Itu lezat. Dan ketika Anda tenang, sudah ditangani ya, sudah diambil tenang, Anda percaya diri, nama Anda juga harum, predikat Anda juga naik, reputasi naik, citra Anda naik, rating naik, maka tes Anda itu kepercayaannya tinggi di mata
lawan bisnisnya. Kalau Anda produser di salah satu pabrik, tentu marketingnya gampang, karena barang brand Anda itu sangat dipercaya, karena pemiliknya aman, sehat, dan akan masuk daftar orang-orang pengusaha sehat. Kami juga ikut ke bawah. Kami ikut ke bawah bangga, karena kami bisa membantu Anda. Pastikan Anda jangan terlalu pusing terus menunda waktu, karena prosedur itu tidak lepas dari jadwal mekanisme hukum. Jadi berjalan terus. Jangan keduluan lawan, segeralah Anda melangkah. Kalau posisi sudah darurat, konsultasilah. Tapi kalau jauh memang butuh waktu. Tapi bisa lewat sosial media. Kalau ketemu di darat lebih mudah. Pastikan kalau ketemu di darat dengan kami, Anda punya surat peringatan bank, punya perjanjian kredit, punya salinan jaminan fidusia, apa saja yang kaitannya dengan lembaga keuangan, dibawa ke tempat kami, karena itu adalah alat bukti dan barang bukti. Ada alat bukti dan barang bukti itu bermanfaat ketika kami mencermati, dan ada yang bermanfaat kemudian jadi alat bukti di proses hukum. Dan ada yang bermanfaat untuk mendongkrak harga diri Anda. Tahu enggak, harga diri seorang korban itu tinggi sebenarnya. Tapi terpuruk ketika tidak ada yang bisa membantu. Karena kita hidup itu makhluk sosial, tidak bisa jalan sendiri. Anda harus minta tolong orang lain, maka berbaik hatilah dengan orang lain. Anda bisa sedekah walaupun kecil, baik kepada siapa saja, makhluk siapa saja. Dan kemudian diisyaratkan bahwa kita makhluk sosial, kayak saya. Tidak ada manfaatnya apa-apa. Kalau Anda atau kawan-kawan Anda tidak bermasalah. Tidak perlu lembaga kami ada sebenarnya. Kalau memang tidak ada yang minta tolong. Tapi kan banyak sekali yang minta tolong, bukan ada lagi. Saat ini kita lagi mengusulkan sama negara, sama pemerintah agar direvisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen agar apa? Kewenangan kami lebih tinggi. Itu secara demokrasi sah-sah saja. Yang terhormat kawan-kawanku di BPKN, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, terus kawan-kawanku petinggi LPKSM se-Indonesia, terus personil kami baik di Batalion 4299, Batalion 899. Jadi batalion kami ada yang nangani khusus tanah bangunan, nangani kendaraan. Ada batalion kami untuk pembekalan, dan yang lainnya kami hormati. Dalam kesempatan ini, mungkin bukan tak batasi, namun saya mengingat ini kurang bijaksana, jadi simak saja di episode berikut agar Anda tidak ketinggalan dan akan kami sampaikan lebih tuntas lagi. Mohon maaf dan terima kasih. Selamat buat Anda, supaya tidur tenang, makan enak, minum lezat, Anda tidak ada beban, bisnis lancar, selamat waras umur panjang. Selamat malam, baik kawan yang malam hari ini, atau pagi, siang, sore. Akhirnya dari kami, dari Muhammad Channel, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.